Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, setelah kita bersama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah, insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian akbar spesial Ramadan bersama guru kita tercinta, yaitu Profesor Haji Abdul Somad LC, DESA PhD. Maaf Ustadz, tadi kami sempat browsing sedikit DESA itu Ustadz. Buat juga para jamaah di sini untuk ketahui, itu adalah salah satu keilmuan khusus yang ada di negara-negara berbahasa Perancis, betul Ustadz? Ya. Nah, tema kajian kita kali ini adalah saling menguatkan dalam iman bersama menyongsong perubahan. Alhamdulillah Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan ahlan wa sahlan di Masjid As-Salam Excel Axiata Tower Ustadz. Alhamdulillah ya, kita mendapatkan rizki hari ini, keluangan waktu dari Ustadz yang hadir bersama-sama di tengah kita. Kami mempunyai beberapa pengalaman Ustadz. Sebelum Covid pun kita mencoba untuk mengundang Ustadz. Sebelum Covid Ustadz, qadarullah belum berhasil. Sahabat kami juga ada yang dari Bukit Cimanggu City di Bogor tuh, Mas Nasrul, Amir kita sebelumnya. Itu juga katanya alhamdulillah baru dapat kemarin Ustadz, setelah 3-4 tahun yang lalu mengundang Ustadz. Nah, alhamdulillah ya teman-teman semua, para jamaah Masjid As-Salam, hari ini kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Somad. Kajian insya Allah akan dimaksimalkan sampai pukul 1.30 siang dan akan dibuka seksi tanya jawab jika ada keluangan waktu. Dimohon untuk para jamaah bisa merapat ke bagian depan, walaupun yang saya lihat nih sudah cukup rapat ya. Untuk memberikan ruang bagi jamaah-jamaah lain yang masih ada di luar sana, dan agar tetap menjaga ketertiban selama acara berlangsung demi kenyamanan bersama. Sebelum memulai kajian Ustadz, izinkan kami membacakan sebuah pantun Ustadz. Ini gaya Melayu dikit. Nanti bilang cakep ya. Air mengalir dari perigi, jernih bersih, segarkan hati. Ustadz Abdul Somad telah hadir di sini. Mari kita dengarkan tausiah sebagai santapan rohani. Mari kita buka kajian dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang cantik burung balam, Cakep. ditambat di tengah lapang, Cakep. dari bunyi sambutan salam. Cakep. Sepertinya belum makan siang. lemas ya. Itu hanya sekedar melanjutkan tradisi. Dalam tradisi Melayu kalau ada orang pantun itu kita mesti balas. Yang jadi masalah itu begitu dibalas, dia dibalas lagi. Nah, itu akhirnya makanya orang tuh kadang nggak selesai berpantun. Sampai ada penumpang sampai di airport, orang Cina tunggu, orang Cina bawa nyonya. Cakep. Bawa nyonya beli banana. Cakep. Kalau boleh saya bertanya, ini toilet letaknya di mana? Jadi dia pesawat baru landing, nanya di mana toilet. Akhirnya karena dijawab terus, akhirnya kalau tuan beli banana di kedai Bu Ana, tak usah lagi kau tunjukkan WC di mana, karena sudah berak dalam celana. Itu mereka pantun itu. Sebenarnya kalau saya lihat
Kenapa orang memulai di awal itu dengan pantun? Karena di awal itu suasana kita tegang. Jadi begitu diawali dengan pantun tuh orang langsung fresh, hubungan kita langsung mencair. Jadi kalau dilihat dari ilmu komunikasi sebenarnya itu saja. Oke, di awal. Cuman yang jadi masalah ketika ngomong dengan orang banyak diawali dengan pantun, orang banyaknya fresh, yang berpantun stres. Apalagi nih selanjutnya. Alhamdulillah. Dan dari pantun itu tadi saya bisa tahu bahwa jamaah ini orang yang tidak punya masalah hidup. Masya Allah. Amin. 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 Loh, Ustadz tahu dari mana? Dari senyumnya yang lepas itu. Yes. Lepas. Padahal ini siang Ramadan kan? Ya. Malah saya curiga ini jangan-jangan nggak puasa. Gitu. Karena orang kalau hidupnya banyak masalah, nggak mungkin ketawanya bisa selepas ini. Kadang setengah mati kita mancing, nggak bisa lepas paling. Gitu. Mudah-mudahan hidup kita semuanya selalu dalam bimbingan Allah. Amin. 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 Dan ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu wajahnya menyeramkan, menakutkan. Enggak. Coba ketik keywordnya hatta badat nawajizuhu, tersenyum sampai nampak gigi geraham. Nanti akan menemukan beberapa hadis hatta badat nawajizuhu, hatta badat nawajizuhu, hatta badat nawajizuhu. Juga tersenyum sampai kelihatan gigi geraham. Jadi kalau senyum sampai gigi geraham itu ya fotolah sendiri. Jangan bayangkan itu seram, menakutkan, gitu jumpa cerita neraka terus. Itu ustadz apa? Aku nggak ingat namanya, kayaknya ustadz neraka itu. Masya Allah, hebatnya kereta api di atas rel. Cakep. Di atas rel ada peniti. Cakep. Hebatnya tausiah di XL. Cakep. Baru berapa menit mic udah diganti. Tema kita adalah bagaimana kita menjaga kebersamaan dalam iman ketika kita sedang berhadapan dengan berbagai macam perubahan. Awalnya dari radio, berubah ke TV, terus pindah ke YouTube, terus pindah lagi ke TikTok. Perubahan yang begitu cepat, semua mengalami perubahan. Ustaz Somad dulu kantor kami di sana, terus pisah-pisah, sekarang di sini, semua berubah. Yang nggak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Nah, di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, bagaimana kita menjaga iman kita? Nggak bisa sendiri. Man syadza finnar, siapa yang sendiri, sendiri masuk neraka. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Mungkin berjamaah, berkumpul bersama. Orang Jepang, orang Korea hidup dalam kesendirian. Nikah nggak mau. Karena prinsip mereka, kalau bisa makan sate, ngapain beli kambing. Ada yang senyumnya lambat. Loading, maklum lapar. Akhirnya rumah kerja, kantor kerja, tinggal apartemen, nggak kenal tetangga, merasa sunyi di tengah keramaian. Tetangga tahunya dia mati, kenapa? Karena nggak bayar listrik. Akhirnya tercium bau, security panggil, ternyata sudah mati. Nah, itu yang terjadi di dunia-dunia berkembang. Stres, depresi, nggak ketemu dengan orang, libur, cuti, Sabtu, Ahad, 24 jam kali 2 hanya ketemu dengan laptop. Semuanya serba online. Ngaji online.
sholat pun online. Gawat. Istri pun online. Game online. Jangan-jangan masuk surga pun online. Nah itu. Nah, jadi bagaimana kita menjaga kebersamaan kita ini? Ada 5 cara menjaga kebersamaan. Supaya apapun yang terjadi, perubahan iklim dunia, kita tetap bisa jaga iman kita ini. Yang pertama adalah bersama dalam ilmu. Bukan ibadah dulu. Karena ibadah tanpa ilmu gak bisa. Sholat 3 orang gak berilmu. Imamnya gak berilmu, makmumnya gak berilmu. 3 orang. Allahu Akbar. Rupanya atap ini lapuk, jatuh tikus. Kaget katanya. Kata yang belakang, cuman tikus bro. Kata yang di sebelah, untung aku gak ngomong. 3-tiganya batal. Makanya kalau kita lihat ayat Al-Quran itu la ilaha illallah. Tapi coba lihat pangkal di awal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu dulu sebelum beramal. Adab di atas ilmu. Ya adab yang mana? Kalau enggak pakai ilmu. Memang betul adab sebelum ilmu. Tapi adab yang berdasarkan ilmu. Makanya di dalam Sahih Bukhari, sebelum masuk dalam kitab sholat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, kitab jihad, yang pertama setelah kitab iman adalah kitabul ilmi, ilmu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali ketika menyusun kitab Ihya Ulumuddin membahas dulu tentang ilmu. Mesti tahu. Nah, jadi ngaji alhamdulillah. Jadi saya tanya, ini kita komunitas XL ini apakah XL ini memang besar? Kenapa? Karena memang XL itu besar. Kalau S itu sempit. Kalau L lapang. Kalau besar itu XL. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Ini kita ada kajian enggak? Ada Ustadz, kita punya kajian rutin. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bersyukurlah kita bisa ngundang banyak sekali para asatis kita. Ngajinya di sini sebulan sekali atau setahun sekali? Setiap hari. Setiap hari. Saya cuma mancing aja. Soalnya ada di beberapa kantor waktu kita tanya, di sini ngajinya sebulan sekali atau nanya sebulan. Berapa kali? Nah, dia nggak pernah ngaji. Banyak orang nganggap ngaji itu maksudnya belajar menuntut ilmu itu adalah bagian dari penderitaan. Tagihan sudah lewat limit, kerja juga dikejar-kejar target, di jalan kena tilang, di rumah kena tekanan makhluk terkuat di dunia. Ada pengajian lagi, aduh. Jadi ngelihat ustadz itu sudah dianggapnya sebagai pelengkap penderitaan. Baru ngelihat ustadz, suntuk duluan. Nah, itu gimana? Makanya bersyukurlah ada tempat kita bekerja, tapi juga ada tempat ngaji. Bagi yang sudah ngaji, alhamdulillah. Bagi yang belum ngaji, di Ramadan ini dicas untuk membiasakan diri ngaji, belajar ilmu. Nanti setelah Ramadan, Allah bisa karena biasa. Proses pembiasaan diri sebenarnya Ramadan ini. Makanya ada kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, kultum maghrib, kultum isya, menjelang tarawih, kajian tahajud. Selesai Ramadan, putus 125 SKS. Itu sebenarnya supaya nanti setelah Ramadan biasa ngaji, ada kerinduan. Oh, ini kayaknya udah lama nggak ngaji ya. Saya Ustadz ngaji offline di kantor paling seminggu. Tapi kalau yang tiap hari saya dengar pengajian, di mana kamu ikuti tiap hari? Online, bagus. Tapi kami bingung Pak Ustadz ngaji yang mana? Yakinkan ustadznya itu memang ada di alam nyata. Yakinkan. Karena ada ustadz yang wajahnya ada, suaranya ada, tapi dia sebetulnya hanya di alam fana saja.
Nggak ada dia. Samalah seperti yang di internet itu, kalau kita minta tunjukkan arah jalan, suaranya ada tapi nggak ada rasanya. Anda sedang melewati kuburan, jangan belok kanan, ada janda. Dia datar aja ngomong. Nah, jadi sebenarnya itu adalah namanya Al-Ustaz AI. Selama ustadznya ada, kamu sukanya ngaji dengan siapa? Saya selalu ikut kajian Buya Yahya Pak Ustadz, Masya Allah. Kalau kamu? Saya ikutnya Gus Baha Pak Ustadz. Kalau kamu? Saya alhamdulillah dengan Ustadz A.A. Gim, Masya Allah. Kamu dengan siapa? Saya dengan Ustadz Hanan At-Taki Pak Ustadz. Kamu? Maksud saya nanya terus kok enggak ada ke kajian saya? Dari tadi enggak ada satu pun. Kenapa enggak ada disebutnya dari tadi? Siapapun ustadznya, kita ngajak orang ini ke jalan Allah atau ke jalan diri kita? Ke jalan Allah. Maka saya enggak pernah mempedulikan orang ngaji dengan saya atau enggak. Selama dia mau ngaji, alhamdulillah. Tapi kalau orang sudah enggak mau ngaji, baca Quran sendiri, dipahami sendiri, nyasarnya rame-rame. Kamu saya lihat kok enggak pernah sholat? Ya saya udah baca Quran Pak Ustadz. Terus saya baca ayatnya, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat dengan mengingat aku. Terus ya udah, saya kalau dengar azan, saya pejam mata, saya ingat. Nah cukup. Sholat apa itu? Ini namanya sholat edisi minimalis Pak Ustadz. Pergi ke masjid pakai cincin emas. Loh, Bapak kok pakai cincin emas? Saya baca itu di ayat Quran Pak Ustadz. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu kalau kamu mau ke masjid. Makanya saya pakai perhiasan saya Pak Ustadz. Tapi nggak boleh itu cincin emas. Saya udah bolak-balik Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, nggak ada ketemu Pak Ustadz. Kalau gitu cara logika berpikirnya, carilah dari surat Al-Fatihah ke An-Nas. Mana ada sholat zuhur 4 rakaat? Mana ada sholat asar 4 rakaat? Mana ada sholat musafir 2 rakaat? Mana ada sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat bunyi, 1 rakaat silent? Itu penjelasannya di mana? Di hadis. Makanya kita bisa tahu itu kalau ngaji. Papa. Ya, itu tadi teman papa ya? Iya, teman papa. Ketemunya di mana? Dulu ada acara ngaji di XL. Ustadz udah berapa kali nyebut XL? Dia memang setiap 5 menit sekali di sini. Jadi pas itu kami ngaji ketemu, betapa indahnya. Kita ketemunya di tempat ngaji. Mama. Ya, dulu ketemu papa di mana? Gak usah tanya-tanya. Anak gak perlu tahu. Anak kan penasaran. Dia tanya papanya. Papa, ketemu mama dulu di mana? Ditangkap security. Coba kalau ketemunya di tempat ngaji. Gimana dulu papa mama ketemuan? Kami waktu itu ada pengajian. Penuh. Apa nama towernya? XL Axiata Tower. Saya tahu, cuma mau nunjukkan. Ada XL Axiata Tower. Waktu itu penuh sekali. Kebetulan papa di bagian belakang dan mama kamu di bagian paling depan. Pas mau keluar, kepala kami kejedut. Pas mau ngambil cari sendal, disitulah kami kelihatan. Kan indah untuk diceritakan. Masalahnya yang senyum ini udah nikah semua. Enggak ada. Jadi usahakan ngaji. Belum bisa ngaji setiap masjid itu saya anjurkan minim seminimnya 3 kali sepekan. Karena 3 tiang Islam ini, yang pertama akidah la ilaha illallah. Yang kedua fikih, rukun syarat, wajib, sunat, rukun sholat. Kita tahu orang ini enggak ngaji dari pertanyaannya. Ustadz Somad,
Apa hukumnya sholat nggak pakai peci? Tapi jangan gara-gara ini nanti malah nggak menanya semua. Aku sebenarnya banyak yang mau kutanyakan sama Ustaz Somad tadi. Kenapa kau nggak tanya? Ketahuan aku nggak ngaji. Ustadz, saya sholat itu kadang nggak baca iftitah Pak Ustadz. Kira-kira boleh nggak ya? Dia nggak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad, mana rawatib, mana yang tidak rawatib muakkad. Nah, maka saya sarankan ngaji dan kalau bisa ditulis. Ini Ustadz nyindir karena kami nggak nulis ya. Kalau ngaji sama saya nggak perlu ditulis karena nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, al-ilmu saydun, ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu, tulisan itu seperti tali yang mengikatnya. Kita kalau sudah dapat berburu, dapat rusa, ikat. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, ikat binatang buruanmu itu dengan kuat, mancing. Kadang kalau saya sebut mancing banyak ibu-ibu yang trauma. Karena suaminya sejak pergi nggak pulang sampai sekarang. Rencana nangkap ikan, rupanya ditangkap buaya. Tapi ada yang selamat. Kamu kenapa selamat? Pas mau ditangkap buaya dia bilang, masa sesama buaya nangkap? Jadi ngaji. Ustadz Somad kan Ustadz sampai sekarang masih ngaji. Saya masih ngaji. Kami ngundang Syekh Abdul Aziz Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dari Maroko. Khataman Sahih Bukhari 10 hari 10 malam. Habis Sahih Bukhari, khataman Sahih Muslim. Habis Sahih Muslim, rencana nih tahun ketiga nanti khataman Sunan Tirmidzi atau Sunan Nasai. Sahih Bukhari itu isinya berapa Pak Ustadz? 7.275 hadis. Syekh duduk di atas, Ustadz Somad duduk di bawah. Ada itu videonya, carilah. Saya mau mengatakan ilmu ini 3 level. Pertama kita ngaji, pas pertama-pertama kita merasa tahu segalanya. Gitu kita mulai ngaji level kedua, ada beberapa bagian yang kita belum tahu. Begitu kita ngaji level yang ketiga, lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Makanya kalau ada orang ngomong dikit-dikit tahu ini, itu berarti baru level 1. Senyumin aja guys. Si Ana tuh kayaknya kalau ngomong tahu segalanya. Nah, jadi usahakan ngaji. Orang kalau tidak ngaji ini luar biasa. Man la syaikha lahu, siapa yang enggak ngaji pakai guru, fasyaitanu syaikhuhu, setan gurunya. Kita punya imam, belajar cara baca Quran. Saya malu Pak Ustadz, masa istri saya sudah Quran saya masih Iqra. Loh kan enggak ada syarat. Memang dulu Pak Kua ada nanya, istrimu Quran, kamu Iqra, enggak level. Enggak ada, kita ngaji. Ya Pak Ustadz, tapi saya malu setiap tahajud malam itu saya mau jadi imam, saya ketahuan enggak bisa baca Quran. Ya imam silent aja dulu. Allahu Akbar. Enggak usah bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya pakai tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar tahsin jangan bulan puasa. 2 kemungkinan. Kalau enggak murid itu pingsan, gurunya pingsan. Bismillahi. Dipegang dada ada getaran. Tapi kalau enggak ada getaran. Jangan dekat-dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ra tafkhim tebal.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alam artinya sakit. Rabbil alamin, Tuhan sakit-sakit. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa? Salah baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak pernah salah. Kenapa? Nggak pernah baca Quran. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, ada sa, ada sya, ada so. Ihdinas siratal qa. Ihdinas siratal mustaqim qa. Siratal ladzi, ada za, ada za, ada ja. Siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, ada da, ada dha, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang Fatihahnya enggak benar. Inilah masanya. Makanya berilmu. Ustadz dulu benerin baca Al-Fatihah berapa lama? Saya ngaji Al-Fatihah kepada Syekh Azra'i Abdul Rauf. Saya dengar kabar katanya kalau ngaji Al-Fatihah ke beliau 3 bulan. Baca Al-Fatihah 3 bulan baru pindah ke Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Coba beli Quran sendiri, download sendiri, cetak sendiri, baca sendiri, nggak pakai guru. Gimana cara membaca itu? Alama. Tinggal tambah T. Tulisannya alama. Kenapa lamnya panjang? Kenapa mimnya ada ya-nya? Nggak ada ya-nya di situ. Karena baca Quran itu berguru. Alif Lam Mim. Yasa. Hah? Yasa. Yasin. Oh, enggak ada ya-nya kok. Kita harus yasa, bukan yasin. Kenapa? Karena enggak berguru. Baca Quran aja salah. Nah, maka lagi-lagi ngaji. Alhamdulillah. Dulu katanya dengan adanya YouTube ini, umat ini akan rusak, akan hancur. Dia habis waktunya karena nonton film berbagai macam. Sekarang apa yang terjadi? Dengan ada YouTube, justru orang kenal dengan Ustadz melalui alam goib. Namanya YouTube. Saya baru pertama kali ke sini kan? Iya. Tapi kita seperti udah lama ketemu. Insya Allah. Sebetulnya ini sudah lama jumpa Ustadz, cuman di alam nyata baru sekarang. Makanya banyak orang kesan ketika ketemu sama saya, lebih muda dari gambarnya. Makanya dibuat gambar saya di sini 3 versi. Nah, level pertama kalau mau jaga kebersamaan kita melalui ngaji, buat komunitas. Komunitas macam-macam. Biasanya orang bisa satu komunitas itu kalau punya kesamaan. Nah, misalnya kita mau buat, kira-kira apa nama komunitas kita ya? Gimana kalau kita buat FBI? Apa itu? Front baju hitam. Kita yang baju hitam aja. Biasanya orang bisa bersama itu kalau punya kesamaan. Kalau dia orangnya slow, komunitas sepeda ontel. Agak kencang dikit, Kap 70. Agak berapi knalpotnya King Cobra. Duit agak banyak, Harley Davidson. Enggak mungkin bisa disatukan ini. Jangan pernah mau ngajak pecinta sepeda ontel untuk gabung ke Harley. Kebahagiaan dia enggak di situ.
Yang satu ini kebahagiaannya saat dia menikmati slownya. Itu yang dia nikmati. Kalau yang satu enggak. Yang dia nikmati adalah saat suara knalpot itu mengagetkan orang. Bum, 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 bum. Apalagi knalpotnya sudah disunat, bunyinya beb 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 beb. Masya Allah. Pas lewat di rumah anak gadis, beb. Kita nggak pernah bisa. Jadi kita gabung aja yang kebetulan kita satu komunitas. Yang penting ngajinya. Kalau sudah ngaji, insya Allah. Nanti dibagi tugas. Siapa ketua, siapa amirnya, siapa sekretaris, siapa bendahara. Nanti kira-kira di bulan Syawal ini siapa yang kita angkat petugas 10 hari untuk tahajud call. Nah, saya lagi semangatnya ini habis Ramadan. Iya, kamu tahajud call. Jam 2, jam 3 membangunkan. Bangun bro, bangun. Malaikat maut udah dekat. Bangun. Nah, udah tahajud semua. Udah besok pagi tanya, kau habis nelpon itu? Aku habis nelpon tidur. Loh, kok nggak tahajud? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia sudah dapat transfer pahalanya. Ini contoh orang sesat. Baca hadis sendiri, simpulkan sendiri. Nggak bisa begitu. Kita mesti ngaji. Jangan paksakan gurunya siapa. Yang penting masih ahlus sunnah wal jamaah. Jangan paksakan ikut komunitas kita. Selama nyaman, oke kita jalan. Nggak nyaman, cari komunitas yang lain. Selama kita masih bisa bersama dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis, baru naik level, naik tangga. Setelah ngaji, ngamalkan ilmunya. Ngaji sana, ngaji sini, ngaji sana, ngaji sini, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'diyah, macam-macam sholat sunat isyraq, sholat sunat awabin, sholat sunat mutlak. Oh, semua tahu. Sudah kau laksanakan? Itulah aku bingung mana yang mau dilaksanakan. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim zikir, solawat zikir, istighfar zikir, sayyidul istighfar zikir, baca Quran zikir. Mana yang sudah kau amalkan? Aduh, belum satu pun lagi. Pilih amalan adwa muha wa inqalla. Walaupun dia dikit tapi terus menerus nggak pernah putus. Wah, gua banget ini. Memang ini yang selalu saya amalkan Pak Ustadz. Memang dikit tapi nggak pernah berhenti. Apa itu? Sholat Jumat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat itu nggak bisa ditawar-tawar. Kenapa kau sholat Jumat? Jadi masalah yang saya sebut tadi, adwa muha wa inqalla. Sholat sunat. Saya alhamdulillah Ustadz, saya usahakan sebelum berangkat ngantor duha 2 rakaat. Terus bagus. Saya sebelum tidur malam, karena khawatir ketiduran, saya witir Ustadz. Tapi baru sanggup 1 rakaat. Enggak apa-apa untuk tahap awal. Untuk percobaan permulaan enggak apa-apa. Mulai dari yang ringan dulu. Jangan langsung 100 rakaat. Habis itu enggak pernah bangun lagi. Saya alhamdulillah istiqomah 1 rakaat witir sebelum tidur Pak Ustaz. Sudah berapa lama? Sudah 20 tahun. Keterlaluan. Nggak nambah-nambah. Nah, kalau kita sebelum tidur itu witir, otomatis kita berwudu. Kenapa kita susah tidur? Kenapa tidur kita enggak berkualitas? Karena sebelum tidur pikiran kita kemana-mana dan mata kita kemana-mana, scroll. Matikan handphone, sholat sunat, istirahatkan mata, serahkan semuanya kepada Allah. Di awal sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di akhir sholat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut taibatullah. Pikirannya istirahat duluan baru tidur.
matanya istirahat duluan. Ini pikiran nggak istirahat, mata nggak istirahat, tidur nggak istirahat, di tempat kerja nggak istirahat. Akhirnya badan perlu istirahat, dia komplain minta istirahat, istirahat total. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna li jasadika alaika haqqan, badanmu punya hak, kasih dia istirahat. Ustaz Somad tadi menyampaikan tausiah 12:30, selesai 12:30, tapi ada waktu 15 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Begitu kalau lagi live di TV. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, usahakan untuk paksa-paksakan. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jatuh cinta, lama-lama jadi ketergantungan. Beribadah ini sama. Ya seperti saya dengan istri saya Pak Ustadz. Iya, awalnya saya terpaksa jatuh cinta. Kau kenapa belum nikah juga sampai sekarang? Ya saya ini beda keyakinan Pak Ustadz. Maksudnya saya yakin dia nggak yakin. Akhirnya dipaksakan. Akhirnya rupanya witing trisno jalaran sukokulino. Karena selalu bersama kesana kesini, akhirnya jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta menjadi kebutuhan. Gak ketemu kamu sehari, rasanya 24 jam mah. Tapi kalau orang sudah bosan muak, maka namanya itu siapa? 4L. Apa itu? Lu lagi. Nah, begitulah proses pembiasaan diri. Maka usahakan sebelum berangkat wudhu dulu, sholat duha. Sebelum tidur wudhu dulu, sholat witir. Usahakan ketika ada waktu sibuk kerja, ya kerja. Tapi pas lagi kosong, zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Malulah Pak Ustadz, masa kami yang masih anak muda begini pakai tasbih Pak Ustadz. Ya tasbih digital kan ada yang model pakai cincin itu. Letakkan di sini, pencet pelan-pelan. Saya heran juga kadang ada orang ini, pas lagi banyak teman bertasbih. Kita bertasbih itu pas lagi kosong. Kalau pas lagi ngobrol, ya ngobrol biasa aja. Ini pas lagi ada orang, apa? Pas lagi ngobrol subhanallah, nggak ada orang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Pas lagi diajak ngobrol, iya gimana prospek kita ke depan, kemajuan, planning kita tentang XL ini ke depan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kita dalam mobil, bahan ngobrol sudah habis, nggak ada lagi yang mau diceritakan, ya nggak usah dicari-cari, ngapain ngulang kayak kaset rusak. Ya tasbih kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini amal ini mesti dilaksanakan. Sedekah juga begitu. Amal ini sebetulnya berapa sih Pak Ustadz? Amal badan, sholat, tegak, ruku, sujud, tawaf, sa'i, melontar jumroh, ikut membangun masjid, tenaga, berkeringat, jihad, itu amal badan. Lagi amal lisan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim. Itu namanya amal lisan. Amal lagi apa lagi Pak Ustadz? Amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, bangun masjid, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, janda-janda, yang tua-tua. Ini jamaah ini mesti detail, kalau enggak mereka ini bisa menjelaskan dengan penjelasannya sendiri yang sangat menyesatkan. Amal badan udah Pak Ustadz? Udah. Amal lisan juga udah Pak Ustadz? Alhamdulillah. Amal harta juga udah Pak Ustadz? Alhamdulillah. Apalagi amal hati, sabar, ridho, tawakal, qanaah, zuhud. Jangan sangka orang yang diam gak beramal. Dia diam aja. Ente kok gak beramal? Aku sedang beramal. Amalmu apa? Amalku sabar. Menghadapi apa? Menghadapi kau. Yang dari tadi nanya terus. Untung jendela ini gak ada terbuka. Aku campakkan kau keluar.
Jadi semuanya beramal. Ada orang yang amal harta dia berat. Saya Pak Ustadz sedekah berat. Tapi kalau amal hati insya Allah. Saya ini orang yang sabar Pak Ustadz. Kamu sabar ngadapi siapa? Ngadapi istri di rumah Pak Ustadz. Suami yang sabar. Cuman kadang beda-beda tipis antara sabar dengan takut. Tapi kalau dilihat ini dari tatapan matanya. Ini suami-suami yang sabar. Bukan yang takut. Tapi nggak tahu juga ya. Kalau ada suami yang ditelepon video call bentar-bentar, miss call kamu sedang di mana, pulang jam berapa, gaji mana, tunjangan mana, kunci motor mana, itu dia tetap sabar, itu pahalanya besar sekali. Unlimited edition. Coba cek di handphonenya kira-kira siapa nama istri. Pas dicek, security syariah. Kalau ada yang punya istri selalu nanya kamu pulang jam berapa, kemarin jalan sama siapa, tolong video call sedang di hotel mana, kamu di kamar itu sama siapa aja, kamu sudah sholat apa belum, itu baju putih yang aku masukkan ke tas sudah dipakai sholat atau belum, kain sarungnya gimana, sholat kamu gimana, itu bukan istri, itu bidadari surga. Masya Allah. Pulang dari sini, panggil dia, oh my angel, kau malaikat penyelamat, kau adalah bidadari. Perempuan itu sebetulnya nggak minta macam-macam, dia cuma ingin mendengarkan kata-kata yang indah di telinganya. Betul kan, Bu? Perempuan itu tidak ingat substansi kalimat yang disampaikan laki-laki. Yang diingatnya hanyalah kata yang dipilih oleh laki-laki. Makanya jangan pernah memilih kata yang tidak baik. Nabi, dia tidak panggil dia Aisyah. Yang dia panggil adalah pilihan kata yang sangat mengena ke telinga dan ke hatinya. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih ketika terkena sinar matahari kemerah-merahan. Dan itu zaman sekarang banyak sekali korban skincare. Zaman dulu asli tanpa skincare. Kata Nabi, ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan kena cahaya matahari. Senangkan hatinya. Ustaz, ya. Gimana kalau saya panggil istri saya ya Humaira? Ya apa salahnya? Tapi dia enggak putih Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa. Kalau bisa kau kasih harta, kasih harta. Kalau enggak bisa, idkhalus surur, membahagiakan hatinya. Perempuan mana yang enggak bahagia dipanggil ya Humaira? Ini kadang laki-laki ini terlalu jujur. Pulang-pulang, ya Hajar Aswad. Pindah kuali itu ke ruang tamu. Apa kau bilang Hajar Aswad, muka kau hitam katanya. Jadi sampai mana tadi cerita? Ada amal hati Hajar Aswad. Amal hati menyenangkan, membahagiakan orang, menyejukkan, menenangkan. Bro, aku tadi bro, aduh susah kali. Baru hijrah Ramadan ini, pulang kajian sendal hilang. Begitu ke parkir, helm hilang. Sabar, kawan kita, istrinya hilang. Tenangkan hatinya. Ini kadang kita bukannya menenangkan hati dengan lisan menenangkan hati, malah bro aku tadi sendal hilang, habis itu helm hilang, tanda-tanda tuh. Kayaknya kalau kita balik ke kantor kau udah non job ini. Apalah susahnya menyenangkan, membahagiakan hati orang lain. Idkhalus surur. Bisa engkau balas, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Fa illam tajidu, enggak bisa, doakan dia. Doa di depan dia, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib. Saya enggak bisa doakan dia Pak Ustadz. Kenapa? Saya yang daftarkan ia, saya yang support dia, saya yang ngasih dia semangat. Tapi pas wisuda,
yang lain yang mendampingi Pak Ustaz. Mestinya aku yang di sana Pak Ustaz. Kenapa kau tidak husnuzon kepada Allah? Allah sudah menyiapkan untukmu yang lebih cantik, yang lebih tinggi, yang lebih putih, yang lebih kaya. Cuman belum kelihatan. Sulitkah bagi Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kalau kita hidup ini konsepnya husnuzon pada Allah, Masya Allah. Tapi Ustaz kan ngomong aja enak. Iya. Pas saya ngalami gelap juga dunia ini. Makanya naik level yang ketiga. Yang pertama ngaji, yang kedua diamalkan, yang ketiga ada partner, kawan, sahabat, guru, saudara yang bisa bersama dengan kita. Karena saat musibah itu datang, ayatnya terbang, hadisnya hilang. Meninggal Nabi Muhammad SAW. Datang Abu Bakar, datang Umar bin Khattab, sahabat yang paling hebat, juara bertahan pasar Ukas gulat setiap tahun. Umar bin Khattab, dia cabut pedang. Siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad mati, aku pancung kepalanya. Siapa yang berani? Diam semua. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Sebelum dia ada rasul-rasul dan meninggal. Afa immata, kalau Muhammad SAW meninggal, au qutila, atau terbunuh, inqalabatum ala aqabikum, apakah kamu akan kembali kepada agama kamu yang lama? Jatuh pedang Umar bin Khattab, padahal Umar hafal Quran. Yang hafal Quran aja hilang saat musibah, apalagi cuma hafal juz ammah. Kita memang tegar, kita memang juara gulat pasar Ukas, tapi saat musibah datang, as-sadmatul ula, pukulan yang kuat pada pukulan yang pertama, mesti ada orang yang mendampingi kita. Kenapa Allah buat kita susah? Supaya kelihatan mana kawan, mana yang pura-pura jadi teman. Tapi saat kita susah, disitulah punya teman sejati. Kalau punya teman yang selalu bersama saat susah, kalau punya teman yang selalu mengingatkan sholat, kalau punya teman yang selalu ngajak ngaji, kalau teman yang selalu menasehati, pegang dia erat-erat, jangan kubur sebelum mati. Alhamdulillah, saya punya sahabat-sahabat sejati, sahabat-sahabat yang ketika saya dalam kesulitan, kesusahan, mereka selalu hadir bersama saya. Nama nggak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Saya yakin kita ini semua punya teman-teman dekat yang kalau pas kita susah ingat dia, pas kita senang kita lupa sama dia. Selalu, begitu susah dia hadir, wajahnya langsung kelihatan. Kita selalu, kadang orang datang ke kita ngobrol, dia nggak minta solusi. Dia sebetulnya datang ke kita cerita itu bukan minta solusi. Dia cuman mau cerita tentang kepayahan, kesusahannya. Maka jadilah pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik itu jurusnya 2. Anggukkan kepala dan katakan iya. 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 Cuman atur beberapa menit sekali. Jangan terlalu sering. Iya. Dan kita yang mengalami kesusahan hidup, setelah kita ceritakan, rasanya kita sudah menumpahkan segala beban kita kan? Kayak nggak pernah susah aja. Ketika kita sedang susah, kita perlu teman cerita. Ceritalah ke teman, jangan cerita ke Facebook. Apa yang Anda pikirkan, kata Facebook. Lalu kita ceritakan ke Facebook, di komen orang. Ya, walaupun di Instagram saya itu 9 juta. Maksud saya belum follow. Jangan lupa, 9 juta itu setengahnya haters. Maka kita
mesti punya teman yang wujud di alam nyata. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak perlu teman, nggak perlu orang lain. Istri saya di rumah sudah membahagiakan saya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bidadarinya siapa? Istri. Tapi suami saya nggak pernah bilang satu, nggak pernah bilang I love you ke saya Pak Ustaz. Memang laki-laki itu berat untuk mengatakan I love you. Betul nggak? Kita semua laki-laki. Hasil survei di Indonesia, 90% laki-laki di Indonesia tidak pernah mengucapkan I love you kepada istrinya. Mereka justru lebih banyak mengucapkan itu ke istri orang lain. Doanya sifatnya spesifik begitu, apalagi doanya di masjid XL, jangan kuat-kuat. Takutnya kita jatuh cinta ke orang yang sama. Dengar sama orang di sebelah. Jadi kita tuh
Berdoa itu jangan terlalu detail. Aku mau beli tanah 25 meter kali 30, sebelah kanan jalan layang, sebelah kiri dekat Pak RT. 1 meter 1 juta, harga masih nego. Nggak perlu. Dan nggak perlu, ini kadang orang ini ada berdoa terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu ya Allah. Tapi rasanya nggak perlu kusebutkan satu persatu. Karena ku tahu, kau tahu yang ku mau. Jadi doa yang sedang apa? Saya, walaupun saya S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 di Sudan. Masya Allah. Tapi saya sampai sekarang berdoa masih pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau pulang hari ini ke Pekanbaru. Tolong selamat, jangan sampai ketinggalan pesawat. Jangan sampai delay. Jangan sampai pilotnya pakai sabu-sabu. Jangan sampai, mana tahu kita. Muslim kan? Memangnya pernah kita cek? Pernah kita buka pintu? Aman ya Pak ya? Mana kita tahu? Jangan nanti terjadi turbulensi. Jangan pula terjadi yang tidak diinginkan. Semuanya berjalan dengan baik ya Allah. Maksud yang tidak diinginkan Pak Ustadz, bayangkan kalau kita lagi sedang duduk, dapat seatnya pas di tepat jalur lalu lintas itu. Pas di situ tiba-tiba terjadi turbulensi, lalu dipeluk kita sama pramugari. Itu kan sesuatu yang diinginkan. Tidak diinginkan. Berdoa kita kepada Allah supaya kita selamat dunia dan akhirat insya Allah. Tapi yang paling penting dari segalanya adalah bahagia dunia, bahagia akhirat, masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Amin. Bapak nanti dengan ibu semuanya kita ini masuk surga insya Allah. Amin. Yang menjamin Nabi Muhammad, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga semuanya. Amin. Amin. Ibu nanti kalau masuk surga dengan bapak mau enggak? Alhamdulillah. Bapak masuk surga dengan ibu mau? Lihatlah cara mereka ngeles. Pas ditanya dia nggak jawab, ya dia kiki. Yang gadis yang belum nikah mau cari suami, cari orang XL. Masya Allah. Orangnya taat beribadah. Amin. Istiqomah. Amin. Sayang istri. Amin. Dan sudah menikah.
Akhirnya tinggal tersisa 8 menit. Saya kembalikan kepada Al-Mukarram untuk membimbing tanya jawab kita. Terima kasih. Saya rasanya tak mau berhenti, selalu bersama dengan XL ini. Masya Allah. Demikian. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran Ustadz atas materi kajian siang ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Mic-nya sudah siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mengucapkan terima kasih kepada Ustadz, ulama panutan kami yang menyempatkan mampir ke Masjid Excel Aksiata. Barakallah. Semoga Ustadz selalu sehat dan dirahmati Allah SWT. Amin. Satu pertanyaan Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan untuk menjaga iman kita beramal hati. Nah itu yang saya tanyakan, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah dan yang terpenting ikhlas untuk bisa selalu beramal hati, Pak Ustadz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tarkul amal li ajlin nas riya. Enggak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Ente kerja di mana? Di XL. Kok nggak pernah ketemu di masjid? Aku takut ria. Nggak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Itu ucapan Imam Fudail bin Iyad yang ditulis dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Nggak jadi beramal karena takut dipuji orang, syirik. Lawan daripada itu beramal karena ingin dipuji orang. Sholat ke masjid, bawa kamera, live streaming. Orang sholat ngelihat tempat sujud, dia ngelihat kamera. Allah. Syirik. Karena dia tidak lillahi ta'ala, tapi li smartphone. Lalu jalan tengahnya bagaimana? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Beramal, luruskan hati, minta sama Allah supaya hati kita dibersihkan Allah. Siapa di antara kita ini yang paling berpotensi ujub dan riya? Ustadz Abdul Somad. Ditonton orang, dicium tangannya, dipuji orang, dimuliakan orang, disambut orang. Saya selalu merasa amal saya ini pahalanya sudah nggak ada lagi dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi saya masih punya 2 tangan untuk berharap. Ya Allah, aku tahu hatiku sudah tidak bersih. Aku tahu dosaku banyak, tapi aku tidak putus asa. Aku yakin kau pasti mencurahkan rahmat-Mu untukku, dan aku yakin jamaah yang selalu mendengar kajian mendoakan aku di tengah munajat mereka di tengah malam. Amin. Mustahil mereka cuma mendoakan istrinya aja. Setelah mereka mendoakan istrinya, anaknya, orang tuanya, ibunya, bapaknya, kawannya, saudaranya, satu tempat kerjanya, pasti dia ingat Ustadz Somad. Ya Allah, Ustadz Somad, matikan dia husnul khatimah. Enggak ada gunanya hidup banyak amal kalau matinya tidak husnul khatimah. Maka kalau boleh request 1 saja doa. Saya cuma bisa ngasih Ustadz 1 aja doa. Saya pun sibuk Pak Ustadz. 1 aja doa. Husnul khatimah. Berdoa, Allah itu la ta'khudhuhu sinatun. Allah tidak ngantuk, tidak lelah, tidak letih. Mintalah doa. Ini kadang orang berdoa, dia anggap Allah itu mengikut pikiran dia. Sebenarnya banyak yang mau ku mintakan ya Allah, tapi aku tahu engkau sibuk sekali. 1 ini jadilah. Malah ada orang yang enggak berdoa sama sekali. Kau tadi enggak berdoa? Alah, yang lama aja belum makbul. Apa ini? Kita tidak melihat doa itu diterima Allah sekarang, besok atau lusa. Karena prinsipnya tidak ada doa yang tidak makbul. Ada doa yang langsung diberi Allah, cash and carry. Doa makan. Ada doa yang ditunda Allah sampai orang ini layak untuk menerimanya. Ada doa yang disimpan Allah, nanti akan dia berikan di surga
sebagai mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran. Begitu sampai di surga dia kaget. Wow, amazing. Apa ini? Itulah doa yang dulu kau minta sampai kau pun lupa dan diberikan Allah sebagai kejutan. Begitulah Allah kalau mau membalas. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum. Aku akan memperkenankan doa-doa. Jadi mari kita tetap jaga ini, insya Allah kalau kita berusaha. Ustadz ngomong begitu kan karena Ustadz udah enggak digoda setan lagi. Siapa bilang? Ustadz Abdul Somad yang goda setan juga, dan setannya Ustadz alumni Kairo juga. Dari Fir'aun Institute. Itu. Karena kalau setan-setan lokal nggak level kan. Nah tuh kelihatan sombongnya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong. Di antara kita ini semua yang paling berpotensi sombong itu siapa? Saya yang dibuatkan balehonya. Nama aja sampai 2 baris. Ustadz, Profesor, Haji, LC, DESE, PhD. Tinggal satu lagi ada ruang kosong. Almarhum. Sangat berpotensi untuk sombong. Diberikan kursi. Orang nyari kursi ini susahnya berapa TPS. Saya dikasih kursi. Ini udah mulai ngeri-ngeri sedap ini. Demikian. Terima kasih Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi ya, singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Barakallah. Ini doa dari warga saya. Iya. Pertama adalah menyampaikan salam. Alaika wa alaihimussalam. Kami itu tinggal di kampung kecil Ya. di Serang, Banten gitu ya Serang. Ustaz. Hmm. Kami berniat mengundang Ustadz Ya. acara maulidan di kampung kami. Insya Allah. Sebagai informasi bahwa Maulid Nabi di kampung kami itu merupakan PHBI terbesar mengalahkan Idul Fitri. Allahu Akbar. Jadi kami kebanyakan adalah buruh tani di kampung kami, kampung terpencil gitu ya Ustadz. Kami sudah menyiapkan untuk Maulid tahun depan, seminggu setelah Maulid selesai, kita sudah menyiapkan untuk iurannya Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi tiap minggu pemuda-pemuda itu akan keliling minta 20.000, 10.000 seikhlasnya gitu Ustadz ya. Dan untuk pengajian itu kemarin terakhir 3 kenapa kami tahu? Karena kami meskipun kampung kecil berusaha memuliakan tamu dengan menyiapkan masing-masing tamu itu jamaah 1 ember dan isinya gitu ya Ustadz ya. Jadi kami menyampaikan amanat dari warga saya untuk mengundang Ustadz kalau tidak di tahun ini bisa di tahun depan. Terima kasih. Insyaallah. Perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti keluar beritanya Ustadz Somad diundang karena di kampung nggak datang. Saya menyusun jadwal 1 tahun dari Januari sampai Desember. 1 provinsi dapat jatah saya datangi sekali dalam setahun dan saya datang 4 hari. Provinsi Banten saya datang 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. DKI Jakarta saya datang 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Dan Senin ini dari sini saya langsung ke airport. Ini tausiah saya yang terakhir ini. No. Di luar itu saya nggak datang. Di luar itu saya nggak datang. Siapapun yang ngundang saya nggak datang. Bunyinya seperti sombong kan? Tapi ini perlu, saya bukan menjelaskan tentang diri saya, tapi saya minta jamaah menjelaskan kalau ada fitnah. Kasih tahu ke jamaah yang lain, Ustadz udah jelaskan kemarin di XL. Di tempat lain dia nggak ada jelaskan, memang dia lebih percaya ke kami untuk menjelaskannya. Nah, Ustadz Somad itu dia hanya sekali datang 4 hari, setelah itu dia pulang.
Pak JK mau ulang tahun 80 tahun. Saya bilang saya mohon maaf, bukan saya nggak hormat sama Bapak, tapi saya nggak datang di luar yang 4 hari itu Pak. Siapapun. Nah, jadi kalau kebetulan pas yang 4 hari itu, di musola, di kampung, kami tetap datang. Saya sebelum datang ke tempat tujuan, saya nggak tahu saya ceramahnya di mana aja. Nggak pernah saya tanya-tanya. Nggak pernah saya tanya panitia tim, kita ceramah di mana aja, apakah diundang bupati, wali kota, gubernur, pejabat. Enggak, saya nggak tahu. Dan saya nggak mau tahu. Supaya pikiran saya nggak rusak dengan itu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yang kusampaikan kalam Allah, yang kusampaikan hadis Rasulullah, yang mau kutemui adalah hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Jadi saya nggak pernah memikirkan apakah nanti di gedung ketemu pejabat, nggak pernah. Saya pernah tausiah di satu daerah. Saya kan kalau dari pesawat nggak gini pakaiannya. Saya pakai jaket kulit, pakai kacamata hitam, pakai masker, pakai topi. Tiba-tiba dibawa ke Putrajaya, kantor Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sri Mahathir Anwar Ibrahim. Saya bilang, Datuk Sri, saya amat sangat mohon maaf Datuk Sri. Saya nggak tahu kalau hari ini kita ketemu. Karena saya nggak nanya. Jadi pakaian saya ini bukan nggak hormat. Kata beliau, saya juga maklum Ustaz Somad. Cuman ada satu yang mau saya tanya. Apa itu Datuk Sri? Kenapa susah betul ngundang Ustaz? Saya mesti jelaskan. Saya bilang saya ke sini datangnya cuman 4 hari dalam setahun. Saya datang hari Senin, saya datang hari Jumat, pulang hari Senin. Kira-kira bisa tolong saya jelaskan ini? Insya Allah. Insya Allah. Tolong posting di Instagram, di IG, dan lain-lain. Atau kalau perlu nanti kita kolaps insya Allah. Terima kasih Ustaz. Karena waktu, mohon maaf bagi para akhwat kita. Ya, setiap kali bicara akhwat memang ada mati sedikit Ustaz. Kalau tuan beli peniti, iya, jangan tusukkan ke sayur kubis. Cakep. Kalau make sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah habis. Baik, teman-teman jemaah, kita tutup kajian siang ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz Abdul Somad selaku materi dan juga kepada jamaah semua yang hadir. Amin. Kita berdoa semoga kajian siang ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa bernilai ibadah. Amin. Bagi kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon ya para jemaah untuk menjaga teripan untuk Ustadz dan juga tim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup Ustadz dengan doa untuk kami semua dan juga Ustadz tentunya. Kami mohon Ustadz silakan. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini. Amin. Ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami. Amin. Ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Amin. Allahumma a'inna, tolong kami, ala dzikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Amin. Wa syukrika, supaya kami menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadamu. Amin. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Amin. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami sehingga kami bisa bersaudara karenamu. Amin. Alimna ma yanfa'una, ajarkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kami beramal soleh. Amin. Allahumma ja'alna minal amilin, jadikan kami orang yang mengamalkan ilmu-ilmu kami ya Allah. Amin. Wa ja'alna minal mutahabbin, jadikan kami bersaudara yang saling nasihati, saling menyayangi karena engkau ya Allah. Amin. Allahumma stajib du'aana, kabulkan permohonan kami untuk bahagia dunia dan akhirat. Amin. Kama jama'tana fi hadha syahril mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa. Amin. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kumpulkan kami nanti di surga jannatul firdaus. Amin. Rabbana
waghfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali man hadarana semua yang hadir di majelis kajian siang Ramadan ini ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majelis ini bersih dari dosa. Wala dainan illa qadaitah, lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, sembuhkan saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit. Wala mayyitan illa rahimtah, orang tua sahabat kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah, berikan keturunan soleh solihah penghafal Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Cakep. Thank you dan terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar.